Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal mu'minin ibadallah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sifat-sifat waliullah, sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan mereka dengan memuliakan mereka. Allah jelaskan tentang agungnya kedudukan para wali Allah. Di antaranya Allah sebutkan mereka di awal-awal surat Al-Baqarah, di pertengahan dan di akhirnya. Di awal-awal surat Al-Anfal, di awal-awal surat Al-Mu'minun, di pertengahan surat Al-Ma'arij dan lain-lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama berusaha menggali faidah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang menyebutkan sifat-sifat dari wali Allah dan menerangkan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maka setidaknya ada dua hal. Yang pertama yaitu supaya orang-orang yang beriman bersemangat untuk berhias dengan sifat-sifat tersebut. Tujuan akhirnya adalah agar mereka bisa menggapai derajat yang tinggi dan pahala yang besar. Kemudian yang kedua yaitu agar kehadiran mereka di tengah manusia menjadi penyejuk sehingga tidak selayaknya untuk dimusuhi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan permusuhan kepada orang-orang yang memusuhi wali-walinya. Ayyuhal mu'minin, untuk memahami sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang singkat ini cukup merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, di mana Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul adzim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran di hati mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah, yaitu janji-janjinya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran surat Yunus ayat 62 sampai dengan 64. Jadi mereka yang beriman dan bertakwa, mereka itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tingkatan kewalian seseorang tergantung kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tinggi takwanya, imannya kepada Allah, maka kadar kewaliannya di sisi Allah semakin besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memaparkan siapa wali-wali Allah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka kuumumkan perang kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadis ini membuat orang bertanya-tanya, siapakah wali-wali Allah itu? Kemudian dilanjutkan hadis tersebut dengan menyebutkan ciri-ciri dari wali Allah, yang terjemahannya ialah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya di dalam Islam, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan yang dianjurkan di dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku mencintai seseorang dari hambaku, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskan dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan, seperti keraguan untuk mencabut nyawa seorang yang beriman kepadaku. Dia tidak menyukai kematian, dan aku tidak ingin menyakitinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayyuhal mu'minin rahimakumullah, di dalam hadis ini, di antara sifat-sifat dari wali Allah disebutkan minimal yang pertama, bahwasannya mendekatkan diri kepada Allah dan mengerjakan yang dia wajibkan. Karena Allah menyatakan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai dari amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Yang kedua, di antara sifat wali-wali Allah adalah perhatian mereka dengan hal-hal yang hukumnya sunnah. Mereka memiliki perhatian terhadap amalan-amalan sunnah, bersemangat di dalam mengerjakannya dan banyak melakukannya. Semakin mereka banyak mengambil bagian dari amalan tersebut, maka semakin besar pula mereka mendapatkan bagian dari kewalian tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kewalian ini tidak hanya pengakuan semata atau atribut-atribut seperti pakaian yang dikenakan. Kewalian ini dimulai dari kesungguhan dan keseriusan di dalam beramal, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan dosa. Wali adalah seseorang yang serius di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, mereka tidak mensucikan diri mereka. Mereka tidak menganggap dirinya suci. Bahkan mereka merasa takut kalau amal mereka malah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Mereka juga mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran Surat An-Najm ayat yang ke-32. Wali Allah adalah golongan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka juga tidak mensucikan diri mereka sendiri. Wali Allah bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa atau tidak pernah berbuat salah, karena yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Tetapi mereka adalah orang yang takwa, orang yang beriman kepada Allah, dan ketika mereka terjerumus atau tergelincir kepada kesalahan dan dosa, dia segera bertaubat, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini insyaallah akan kita lanjutkan sedikit tentang pembahasan dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kewalian merupakan kedudukan yang besar dan berkah. Untuk mewujudkannya seorang hamba membutuhkan minimal dua hal. Yang pertama adalah dia senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar menjadi orang yang dijaga ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua urusan itu berada di tangan Allah Jalla wa Ala. Dialah yang memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Semua karunia di tangannya karena Dialah yang memiliki karunia yang besar. Kemudian yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh berhias dengan sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mempelajari sifat-sifat mereka, kemudian kita praktekkan atau setidaknya kita terus berusaha dekat dengan sifat-sifat tersebut. Ketika kita tetap terus berusaha dan bersungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuk mewujudkannya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah yang disebut dengan wali Allah tidak harus orang yang terkenal, tidak harus orang yang kaya raya. Setiap orang yang beriman bisa menjadi predikat wali Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia tidak menyebutnya sebagai wali, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi wali Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan serta menjalankan hal-hal yang sunnah, maka dia akan menjadi wali-wali Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Dan tidak dibenarkan bahwasanya yang disebut dengan wali Allah sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, yaitu orang yang harus berguru kepada guru tertentu atau belajar dengan cara-cara tertentu atau menjalankan ritual-ritual tertentu yang justru menyimpang atau tidak ada tuntunan sama sekali dari syariat Islam yang mulia ini. Untuk menjadi wali Allah tidaklah dengan cara-cara demikian, akan tetapi dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan hal yang diharamkan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Dengan hal itu maka seseorang mampu menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang disunnahkan, maka dia semakin dicintai oleh Allah dan semakin tinggi tingkat perwaliannya. Oleh karenanya sungguh aneh di zaman ini sebagian orang terjerumus di dalam kemaksiatan, kemudian dianggapnya sebagai wali. Di antara mereka bahkan gemar minum khamar dianggap sebagai wali, bahkan meninggalkan sholat sama sekali tidak pernah sholat dianggap sebagai wali. Di antara mereka meramal perkara-perkara gaib yang ini adalah praktek-praktek para dukun, praktek-praktek perdukunan, ini pun dianggap sebagai wali. Maka ini adalah anggapan yang keliru. Bahkan di antara mereka yang sangat miris adalah orang yang gila yang mengalami gangguan jiwa pun banyak orang menganggap ini sebagai wali yang mereka sebut dengan wali majdub. Ini adalah suatu kekeliruan yang besar di dalam memahami wali-wali Allah sebagaimana yang dijelaskan di dalam syariat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memahami bahwa yang disebut dengan wali Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah, kecintaan Allah, orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan senantiasa mendekatkan diri menjalankan sunnah-sunnahnya.
Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.